Kemudian Nabi bercerita tentang jenis model hamba yang kedua, hamba kafir. Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Adapun seorang hamba yang kafir, jika dia akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh, maka datang kepadanya malaikat-malaikat yang wajah mereka hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa bukan kain yang kasar untuk mengkafankan ruh yang buruk ini. Fayajlisuna minhu maddal basar, malaikat-malaikat kemudian duduk di sisi orang tersebut, orang kafir tersebut, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang tersebut. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Ya, di dunia selalu melakukan keburukan. Kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, maksiat, zina, riba, ya, main perempuan dan yang lainnya. Musik-musikan, semua dia lakukan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau dari jasadmu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Qal fatufarraqu fi jasadihi, maka ruhnya disebar di jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'us safudu minas sufil mablul, maka malaikat maut mencabut ruh tersebut meskipun tersebar sehingga sulit ditarik, tapi dipaksa untuk ditarik. Kata Nabi SAW, sebagaimana kalau ada besi yang bengkok yang ditarik dari wol yang basah, ya. Jarum bengkok kalau mau ditarik kan seret, susah. Tapi terpaksa harus ditarik meskipun harus robek-robek ini seluruhnya, putus-putus benang tersebut. Jadi menggambarkan mungkin ditarik kemudian sangat sakit dia rasakan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kata para ulama maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa-nyawa orang kafir dengan kasar, dengan keras. Dan ini kita tidak lihat, ini suatu yang gaib. Makanya Allah berfirman walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum adbarahum wa dzuqu adzabal harik. Seandainya kau melihat bagaimana para malaikat tatkala mereka ya mencabut nyawa orang-orang kafir, kemudian mereka pukul wajah-wajah mereka, mereka pukul punggung-punggung mereka dan mereka berkata rasakan adab yang pedih. Kita tidak lihat, ini perkara yang gaib. Bisa jadi kita lihat dia seakan-akan jasadnya tidak ada gerak apa-apa. Seakan-akan dia tenang. Tetapi sungguhnya dia sedang disiksa. Cara pencabutannya sangat mengerikan. Demikian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'khudhuha, kemudian ruh tersebut dipaksa keluar dan dicabut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuj. Fi tilkal musuh. Tatkala malaikat maut sudah mencabut ruh tersebut, maka tidak dibiarkan, langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang sudah menanti tadi, lantas dimasukkan dalam kain yang kasar tersebut sebagai kain kafannya. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, maka sangat bau busuk seperti bau bangkai yang terbusuk yang ada di atas muka bumi. Keluar dengan bau yang sangat busuk. Fayas'aduna biha, lalu diangkatlah ruh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika, tidaklah ruh tersebut melewati sekelompok malaikat illa qalu, kecuali malaikat bertanya, ma hadzal ruhul khabith, ini ruh siapa yang buruk ini? Fayaqul fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, maka malaikat mengatakan ini ruhnya fulan bin fulan, disebutkan namanya yang paling buruk yang dia pernah diberi nama dengan nama tersebut, dipanggil dengan nama tersebut tatkala di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya menembus menuju ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftah lahu, kemudian malaikat minta agar dibukakan pintu langit, namun pintu langit tertutup, tidak dibukakan bagi dia. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak bakalan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, catatlah catatannya di sijjin, di bagian bumi yang paling dasar. Fatutrahu ruhuhu tarhan, lantas dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan ruhnya.
Thumma qara'a, kemudian Nabi baca firman Allah, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih." Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia terjatuhkan dari langit, kemudian disambar jasadnya oleh burung, atau dihempaskan, dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dia dikuburkan, ya. Orang-orang setelah dimasukkan dalam kafan, mungkin dimasukkan ke peti, mungkin dipasang perhiasan, dipasang emas, ya, dikasih apapun yang kebiasaan masing-masing orang tatkala menguburkan mayat. Setelah dikuburkan, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian datanglah dua malaikat, fitnah kubur, ditanya. Fayujlisani, kemudian dia didudukkan oleh kedua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat ini bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kayak orang bingung. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya lagi, "Ma dinuk, apa agamamu?" Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Bingung dia. Fayaqulani lahu, mereka berdua bertanya lagi, "Ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa orang ini, yaitu lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri, aku pun tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzaba fafrishu lahu minan nar. Maka kemudian ada suara dari langit berkata, si fulan pendusta, dan bentangkanlah bagi dia permadani dari neraka jahanam. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah pintu dari kuburannya menuju neraka agar dia bisa lihat kaplingnya di neraka. Fayatihi min harriha, maka angin yang panas mengenai dia, dari sebagian panasnya api neraka menuju dia. Wa sumumiha, dan racun-racun keburukan sampai kepada dia. Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu, maka kuburannya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai rusuknya yang tadinya begini kemudian saling berselisih, jadi masuk di antara rusuk-rusuknya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang seorang wajahnya buruk, qabihus thiyab, pakaiannya buruk, muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Fayaqulu abshir billadzi yasu'uk, dia mengatakan, bergembiralah dengan perkara yang lebih buruk daripada ini semua. Sekarang yang dia rasakan apa? Badannya bau, ruhnya bau. Dia lihat api, panasnya api neraka yang sampai kepada dia. Ya, ditanya oleh malaikat enggak bisa jawab, dipentung. Semua siksaan dia rasakan. Rusuk-rusuknya jadi masuk. Kata orang ini datang dengan wajah yang buruk, baju yang buruk. Tenang, masih ada yang lebih parah daripada ini. Abshir billadzi yasu'uk, jangan khawatir, masih ada yang lebih parah daripada ini. Hadza yaumukul ladzi kunta tu'ad, inilah hari yang pernah kau dijanjikan. Fayaqulu man anta, orang ini ketakutan, dia berkata, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, wajahmu mengisyaratkan akan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith, kau lupa dengan saya amalamu dulu. Saya zinamu, saya ribamu. Ya. Saya pandanganmu yang haram. Saya tipuanmu tatkala kau menipu orang lain. Saya kemalasanmu tatkala saya tidak salat, tatkala tidak. Ini amalanmu sendiri, kau lupa dengan saya. Ana amalukal khabith, kata orang tersebut, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqul, maka orang ini berkata, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah, tunda hari kiamat. Jangan tegakkan hari kiamat. Karena kalau tegakkan hari kiamat, dia akan masuk adab yang lebih pedih.